Oke, langsung saja ke pembahasan soal. Rata-rata penghasilan 6 orang adalah 4.500.000. Maka jumlah penghasilan 6 orang tersebut adalah 6 kali 4.500.000 sama dengan 27 juta. Kemudian jika datang seorang lagi, maka rata-rata penghasilan 7 orang adalah 4.800.000 dan jumlah penghasilan 7 orang tersebut adalah 7 kali 4.800.000 sama dengan 33.600.000, sehingga dapat kita hitung penghasilan orang yang baru masuk adalah jumlah penghasilan 7 orang dikurangi jumlah penghasilan 6 orang atau 33.600.000 dikurangi 27 juta sama dengan 6.600.000. Jadi penghasilan orang yang baru masuk adalah 6.600.000 rupiah. Diketahui rata-rata keseluruhannya adalah 5, jangkauannya sama dengan 4, dan jumlah siswa seluruhnya adalah 22 siswa. Dan rata-rata setelah nilai tertinggi dan terendah tidak disertakan adalah 4,9. Misalkan A sama dengan nilai siswa tertinggi, B sama dengan nilai siswa terendah, dan C adalah jumlah nilai siswa lainnya. Yang ditanyakan yaitu nilai siswa terendah atau B. Yang pertama kita perhatikan rata-rata nilai siswa setelah nilai terendah dan tertinggi tidak disertakan, yaitu rata-rata C sama dengan 4,9. C per 22 dikurangi 2 sama dengan 4,9. C per 20 sama dengan 4,9. Diperoleh C sama dengan 98. Nah, setelah kita peroleh nilai C, kita masukkan ke dalam rata-rata keseluruhan, di mana rata-rata keseluruhan sama dengan A ditambah B ditambah C dibagi 22 sama dengan 5. A ditambah B ditambah 98 dibagi 22 sama dengan 5. A ditambah B ditambah 98 sama dengan 110. Diperoleh A ditambah B sama dengan 12. Kita jadikan A ditambah B sama dengan 12 adalah persamaan 1. Kemudian kita perhatikan diketahui jangkauan sama dengan 4, di mana jangkauan merupakan nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Maka A min B sama dengan 4. Kita jadikan A min B sama dengan 4 merupakan persamaan 2. Nah, dari persamaan 1 dan persamaan 2, agar kita memperoleh nilai B maka kita eliminasi. A plus B sama dengan 12, A min B sama dengan 4 kita kurangkan. Diperoleh 2B sama dengan 8, B sama dengan 4. Jadi diperoleh nilai terendahnya adalah 4. Suatu data dengan rata-rata 16 dan jangkauan 6, jika setiap nilai dalam data dikalikan P kemudian dikurangi Q, didapat data baru dengan rata-rata 20 dan jangkauan 9. Nilai dari 2P ditambah Q adalah, karena pada soal tidak diketahui banyaknya data ada berapa, maka kita misalkan banyaknya data adalah N. Misal data berurutannya yaitu X1, X2, X3, hingga Xn. Dan pada soal juga diketahui bahwa rata-rata sama dengan 16 dan jangkauan sama dengan 6. Dan untuk rata-rata sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah
titik ditambah xn dibagi n sama dengan 16, dan untuk jangkauan sama dengan data terbesar dikurangi data terkecil sama dengan xn dikurangi x1 sama dengan 6. Jika setiap data dikali p lalu dikurangi q, rata-ratanya menjadi 20 dan jangkauannya menjadi 6. Sehingga untuk rata-rata baru sama dengan x1 dikali p dikurangi q ditambah x2 dikali p dikurangi q ditambah x3 dikali p dikurangi q ditambah titik ditambah xn dikali p dikurangi q dibagi n sama dengan 20. Dapat kita ketahui bahwa banyaknya min q sama dengan banyaknya data, sehingga jumlah dari min q sama dengan min q dikali n. Dan p dapat kita kelompokkan, sehingga rata-rata sama dengan p dalam kurung x1 ditambah x2 ditambah x3 ditambah titik ditambah xn dikurangi qn dibagi n sama dengan 20. P dalam kurung x1 ditambah x2 ditambah x3 ditambah titik ditambah xn per n min qn per n sama dengan 20. Sudah diketahui bahwa x1 ditambah x2 ditambah x3 ditambah titik ditambah xn per n sama dengan 16. Maka diperoleh bahwa 16p dikurangi q sama dengan 20. Ini kita sebut sebagai persamaan pertama. Nah, untuk jangkauan baru sama dengan dalam kurung xn dikali p dikurangi q dikurangi dalam kurung x1 dikali p dikurangi q sama dengan 9. Sehingga xn dikali p dikurangi q dikurangi x1 dikali p ditambah q sama dengan 9. Maka p dapat kita kelompokkan. Jadi p dikali dalam kurung xn dikurangi x1 sama dengan 9. Sudah diketahui bahwa xn dikurangi x1 sama dengan 6. Maka diperoleh 6p sama dengan 9, sehingga p sama dengan 9 per 6, maka p sama dengan 3 per 2. Ini kita sebut sebagai persamaan kedua. Substitusikan persamaan kedua ke dalam persamaan pertama. 16p dikurangi q sama dengan 20. 16 kali 3 per 2 dikurangi q sama dengan 20. 24 dikurangi q sama dengan 20. Q sama dengan 24 dikurangi 20. Q sama dengan 4. Jadi nilai dari 2p ditambah q sama dengan 2 dikali 3 per 2 ditambah 4 sama dengan 3 ditambah 4 sama dengan 7. Banyak siswa kelas A adalah 30, kelas B adalah 20 siswa. Nilai rata-rata ujian matematika kelas A lebih 10 dari kelas B. Jika rata-rata nilai ujian matematika gabungan dari kelas A dan kelas B adalah 66, maka rata-rata nilai ujian matematika kelas B adalah... Nah, dari soal diketahui banyak siswa kelas A, kita misalkan NA sama dengan 30, banyak siswa kelas B, kita misalkan NB sama dengan 20, rata-rata kelas A, kita misalkan X bar A sama dengan 10 ditambah rata-rata kelas B. Rata-rata kelas B kita misalkan X bar B. Rata-rata gabungan dari kelas A dan kelas B sama dengan 66. Yang ditanyakan yaitu rata-rata kelas B. Penyelesaiannya kita ambil dari rata-rata gabungan. Rata-rata gabungan sama dengan 66, di mana rata-rata gabungan sama dengan X bar A dikali NA ditambah X bar B dikali NB dibagi NA ditambah NB sama dengan 66. 10 ditambah X bar B dikali 30 ditambah X bar B dikali 20 dibagi 30 ditambah 20 sama dengan 66. Maka kemudian 300 ditambah 30 X bar B ditambah 20 X bar B dibagi 50 sama dengan 66. 300 ditambah 50 X bar B sama dengan 3300.
50 X bar B sama dengan 3.300 dikurangi 300. 50 X bar B sama dengan 3.000. Nah, X bar B sama dengan 60. Jadi diperoleh rata-rata nilai matematika kelas B adalah 60. Diberikan 5 bilangan real P, Q, R, S, T. Jika rata-rata P dan Q 7 satuan lebih sedikit dari rata-rata Q dan R, rata-rata Q dan R 6,5 satuan lebih banyak dari rata-rata R dan S, rata-rata R dan S adalah 2/3 kali rata-rata S dan T, rata-rata S dan T adalah 90, maka nilai dari penjumlahan P dan S adalah, sudah diketahui pada soal bahwa rata-rata S dan T adalah 90. Maka dapat kita tulis S ditambah T dibagi 2 sama dengan 90. Rata-rata R dan S adalah 2/3 kali rata-rata S dan T. Sehingga ditulis R ditambah S dibagi 2 sama dengan 2/3 dikali dalam kurung S ditambah T dibagi 2. Hasil dari S ditambah T dibagi 2 sudah kita dapat, yaitu 90. Sehingga R ditambah S dibagi 2 sama dengan 2/3 dikali 90, yaitu sama dengan 60. Rata-rata Q dan R 6,5 satuan lebih banyak dari rata-rata R dan S. Sehingga dapat kita tulis bahwa Q ditambah R dibagi 2 sama dengan 6,5 ditambah dalam kurung R ditambah S dibagi 2. Hasil dari R ditambah S dibagi 2 sudah kita dapat, yaitu 60. Sehingga Q ditambah R dibagi 2 sama dengan 6,5 ditambah 60, yaitu sama dengan 66,5. Rata-rata P dan Q 7 satuan lebih sedikit dari rata-rata Q dan R. Sehingga dapat kita tulis P ditambah Q dibagi 2 sama dengan dalam kurung Q ditambah R dibagi 2 dikurangi 7. Hasil dari Q ditambah R dibagi 2 sudah kita dapat, yaitu 66,5. Sehingga P ditambah Q dibagi 2 sama dengan 66,5 dikurangi 7, yaitu sama dengan 59,5. Untuk mendapatkan nilai P ditambah S, dapat dilakukan manipulasi aljabar berikut. P ditambah Q dikurangi 2 dikurangi dalam kurung Q ditambah R dibagi 2 ditambah R ditambah S dibagi 2 sama dengan 59,5 dikurangi 66,5 ditambah 60. Sehingga P ditambah Q dikurangi Q dikurangi R ditambah R ditambah S dibagi 2 sama dengan 53. Maka P ditambah S dibagi 2 sama dengan 53. P ditambah S sama dengan 53 dikali 2. Sehingga didapat bahwa P ditambah S sama dengan 106.